Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dapat bertemu kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga kabar Bapak Ibu dan saudara semua baik dan sehat ya. Tentulah ada banyak hal yang akan kita lakukan sepanjang hari ini dalam aktivitas tugas dan pekerjaan kita. Dan karenanya baiklah terlebih dahulu kita teduhkan hati dan pikiran kita dalam doa kepada Tuhan dan perenungan akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di pagi yang begitu indah, memberikan semangat dan sukacita untuk kami boleh menjalani hari ini. Kami percaya Engkau menyertai dan memberkati kami. Dan karenanya biarlah Engkau pula Tuhan yang akan mengarahkan hidup kami. Kiranya firman-Mu yang kami baca dan renungkan boleh memandu jalan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Umat Allah Jangan Pongah. Dan bacaan diambil dari kitab Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai 17. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah, dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat hianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih besar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya.
dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, refleksi keprihatinan Nabi Habakuk terhadap tindakan Allah atas umatnya adalah Allah membiarkan orang fasik menelan orang yang lebih benar. Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat dan engkau berdiam diri, seru Habakuk. Dalam hal personal, hal tersebut tidak sedikit kita lihat. Namun, bagaimana dengan institusional atau bukan personal? Habakuk memandang keprihatinannya bukanlah personal, melainkan kebangsaan. Umatnya, baik Israel maupun bangsa-bangsa lain, didiamkan Allah untuk dihancurkan oleh bangsa lain. Allah membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu. Allah mengetahui bahwa kekuatan besar Kasdim akan meluluh lantakkan umat Allah. Julukan sebagai umat Allah, anak Tuhan, anak terang, bukan berarti kita aman dari murka Allah. Julukan negara terbesar, rakyat beragama, terbanyak rumah ibadah, paling tinggi toleransi antar umat beragama, tidak menjauhkan negara kita dari sengsara dan bencana. Iman adalah urusan kepercayaan individu dan agama kepada Tuhan, tetapi tidak menentukan jalan hidup, apalagi akibat kekuatan dari luar diri kita. Maka pesan firman Tuhan hari ini adalah jangan takabur, tidak pongah, tidak lupa diri karena julukan atau gelar tersebut. Sebaliknya, sikap baik harus kita tunjukkan kepada setiap aspek kehidupan tanpa diskriminasi dan pelecehan. Tuhan menolong kita untuk menjadi umat yang mampu mewujud nyatakan kehendaknya dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan menolong kita dalam seluruh aktivitas sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kami menyadari sebutan sebagai umat Allah, milik kepunyaan-Mu, bukan terjadi karena upaya dan perjuangan kami, melainkan semata-mata karena berkat, rahmat, dan karunia-Mu. Oleh karena itu, kiranya Engkau sajalah yang menolong kami, memampukan kami untuk mewujud nyatakan keberadaan kami sebagai umat milik kepunyaan-Mu dengan hidup sesuai dengan firman-Mu, melakukan apa yang berkenan kepadamu, taat dan setia mengerjakan panggilan kami dalam hidup keseharian kami. Karena itu, kami akan memulai hari ini
dan melakukan semua aktivitas kami sepanjang pagi hingga malam nanti dengan berserah penuh kepada Tuhan. Engkau sajalah ya pengharapan dan kekuatan kami, yang akan menolong kami, menuntun dan membimbing jalan hidup kami, dan memberkati semua pekerjaan, tugas, pelayanan, dan setiap tanggung jawab kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, saudara. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.